Bulan belakangan ini lagi marak kasus penipuan online melalui aplikasi Telegram mengatasnamakan Rifan Kurniawan. Ratusan orang sudah menjadi korban penipuan ini. Dan di video ini saya ingin mengajak kalian untuk kita sama-sama memberantas para penipu online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ammabaduh. Sahabat Jaya Hati, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah dimanapun Anda berada, ya. Di kesempatan kali ini kami akan membahas hal yang berbeda dari yang biasanya. Ini karena ada suatu hal yang sangat urgent, sangat penting, ya. Tadi ya kira-kira sore ya, saya tahu-tahu dimasukkan ke sebuah grup Telegram, yaitu yang bernama King Trader Indonesia, ya. King Trader Indonesia, yang isinya di mana grup isi dari grup itu adalah para katanya itu para investor, ya, dan mengatasnamakan Rifan, ya, Rifan Gunawan. Padahal Rifan yang asli ini, yang di video ini, ya. Yang di sebelah saya ini Rifan yang asli, ya. Ini Rifan yang asli. Nah, penipu online ini mengatasnamakan Rifan ini, ya, mengatasnamakan Rifan ini di sana menawarkan keuntungan yang sangat besar bagi investor. Tapi pada intinya dia akan menipu, ya. Intinya dia akan menipu kita. Hati-hati. Ini kalau ada di antara sahabat, saudara, bapak, ibu, dimanapun Anda berada, ada tahu dimasukkan ke dalam Telegram itu, grup Telegram King Trader, ya, bernama Rifan. Silakan Anda cari di YouTube tentang judulnya King Trader, ya, judulnya King Trader, ya. Nanti yang muncul ini Rifan yang asli ini yang tur. Nanti beliau akan memaparkan bagaimana kerjanya si penipu ini. Karena saya juga dimasukkan ke grup Telegram, dan mohon maaf saya kena saya hapus tadi grupnya. Tapi di antara isi dari pesannya, ya, karena saya juga dihubungi secara pribadi tadi pertama di grup, kemudian begitu saya tanya bagaimana mekanismenya, ternyata saya dijawab di Japri, di Telegram. Ini saya tampilkan di Telegram, Rifan Cakrawardani. Nah, ini akun yang memasukkan saya ke dalam grup King Trader. Nah, ini menurut saya tadi di grup itu saya tanya, setelah ditawari, ya, saya nanya bagaimana mekanismenya. Kemudian ini, ya, saya dianjurkan untuk mengisi formulir. Bagi yang mau join, silakan langsung isi formulir pendaftaran ini, ya. Nah, pencairan tetap ke rekening bank yang didaftarkan di atas. Modal terjamin dan lancar, profit, berkah, dan amanah. Nah, ya. Silakan Pak isi formulir pendaftaran jika minat untuk bergabung. Nah, belum paham maksudnya. Ini saya nih, ya. Ini saya yang balas. Belum paham mekanismenya kayak apa. Nah, kemudian dibalas, ya, aturan investor. Nah, setiap investor wajib menunggu 3-3 jam waktu pencairan profit kemenangan setelah sudah transfer dana investnya. Coba kita pikir matang-matang. Maksud iya sih, selancar-lancarnya. Masa investor itu langsung bisa menghasilkan uang waktu sesingkat itu, 3-5 jam. Ya. Selancar-lancarnya usaha tidak seperti itu, ya. Kemudian nih,
Yang kedua, pencairan dana kemenangan masuk ke rekening yang didaftarkan. Nah, ini ya. Terus ini ya. Silakan sambil baca sendiri ya. Tuh. Ini enggak ya. Modal kembali 100%. Bagi hasil 20%, 20 untuk si itu. Double buat kita katanya. Pencairan profit ini setelah transfer dana dan ada jaminan amanah dan sebagainya. Ini nggak masuk akal ya. Modal cuma 1 juta bisa berpenghasilan 25 juta. Ya, nggak masuk akal kan? Ya. Ini saya membuat konten ini demi untuk menyamarkan Bapak Ibu ataupun saudara dan sahabat ya, agar tidak tidak kaget ketika mendapatkan info di Telegram. Jadi kalau ketika saudara Bapak Ibu dimasukkan ke grup Telegram yang nama grupnya King Trader Indonesia, maka jangan ikuti perintah-perintahnya, jangan diikuti saran-sarannya, karena itu penipuan ya. Tuh ya, ini, nah tuh, ini cacat saya dengan yang bernama Repan. Jadi itulah ya, saudara-saudara ya. Ini mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bisa bahan untuk antisipasi agar tidak tertipu lagi. Mohon maaf karena saya juga dulu pernah tertipu dengan sebuah aplikasi ya, dan tidak tanggung-tanggung ya. Mungkin bagi yang uangnya banyak itu mungkin sedikit lah, tapi bagi kami yang masyarakat tidak, artinya bagi orang kecil itu sangat besar sekali bagi kami. Untuk dijelasnya bagaimana tentang penipuan-penipuan di Telegram ini, silakan nanti jenengan semuanya tonton video yang akan kami tayangkan ini ya. Kami akan menayangkan videonya asli dari Mas Revannya, bukan si penipu ini. Ini akun palsu nih yang namanya Revan Cakrawardhani, ini akun palsu yang ada di Telegram. Nah, di video ini yang kami tampilkan ini Mas Revan asli yang akan menjelaskan bagaimana penipuan ini ada dan bagaimana dan selanjutnya. Itu akan dijelaskan secara gamblang oleh Mas Revan yang asli. Mari kita simak videonya. Bulan belakangan ini lagi marak kasus penipuan online melalui aplikasi Telegram mengatasnamakan Rifan Kurniawan. Ratusan orang sudah menjadi korban penipuan ini. Dan di video ini saya ingin mengajak kalian untuk kita sama-sama memberantas para penipu online ini. Tonton video ini sampai habis dan share ke teman-teman kalian. Oke, nah jadi di video ini saya pengen share bagaimana modus penipuan di Telegram ini, bagaimana penipu bisa meyakinkan banyak korban, apa yang sudah Rifan Kurniawan lakukan, dan bagaimana kita bisa sama-sama memberantas penipu online ini. Bagian pertama adalah modus penipuan. Modus penipuan di Telegram mengatasnamakan Rifan Kurniawan ini adalah titip dana dan menjadi bukan hanya 1 atau 2 akun, tapi ada puluhan akun dengan nama yang macam-macam. Ada Rifan Kurniawan Official, ada Rifan penipuannya. Next, kita lanjut ke bagian kedua. Bagaimana penipu meyakinkan korban? Modus penipuan yang saya ceritakan tadi
mungkin terdengar klasik, tapi nyatanya masih banyak yang tertipu. Dan for your information, kasus penipuan di Telegram yang mengatasnamakan Rifan Kurniawan ini bukan pertama kalinya terjadi. Banyak akun Telegram palsu yang mengatasnamakan Rifan Kurniawan di tahun 2022 lalu, tapi korbannya masih bisa dihitung dengan jari dan tidak sebanyak di tahun 2024 ini. Nah, pertanyaannya, mengapa dengan modus yang sama tapi lebih banyak korban yang jatuh di tahun 2024 ini? Salah satu jawabannya adalah penipuan online ini makin canggih, di mana para pelaku semakin beradaptasi dengan membuat identitas-identitas palsu yang semakin menyerupai kita. Nah, pertama, akun palsu. Penipu online ini membuat akun fake di Telegram, bukan hanya satu atau dua akun, tapi ada puluhan akun dengan nama yang macam-macam. Ada Rifan Kurniawan Official, ada Rifan Kurniawan Trader, ada Rifan Kurniawan Value Investor, dan lain sebagainya. Nah, di akun-akun tersebut, penipu online ini mengunggah foto, video, logo Rifan Kurniawan. Bahkan penipu online ini mencatut foto dan video yang saya share di sosial media resmi Rifan Kurniawan dan membuat kesan bahwa ya ini memang akun resmi Rifan Kurniawan. Bahkan ada beberapa akun yang verified juga. Ya memang bisa dibeli sih. Saking tidak ada rasa bersalahnya dan kejinya penipuan online ini, mereka juga memasang foto anak dan istri saya. Kedua, KTP palsu. Nah, di sini saya coba tunjukkan, kalian bisa lihat bahwa penipu online ini mengedit KTP yang seolah-olah milik Rifan Kurniawan. Nah, jurus KTP palsu ini biasanya digunakan jika si calon korban mulai ragu, apakah ini penipuan atau bukan. Pelaku akan bilang, kalau ada apa-apa, bapak atau ibu bisa cari saya ya. Nah, jadi ibaratnya lempar tanggung jawabnya ke muka Rifan Kurniawan asli. Nah, KTP ini fake, karena meskipun nama dan fotonya adalah Rifan Kurniawan, tapi semua detailnya berbeda. Mulai dari foto, jelas banget itu adalah foto editan ambil di Google. Ya, emang ada ya foto KTP seganteng dan serapi ini. Kemudian NIK. Di sini detail-detail lainnya memang sengaja saya blur ya, tapi NIK yang digunakan itu belakangnya 0002. Sementara NIK KTP saya jelas bukan itu. Kemudian tempat dan tanggal lahir. Tertulisnya adalah tanggal 25 Maret 1993. Sementara tanggal lahir saya juga bukan itu. Kemudian alamat di KTP menggunakan alamat di Mampang yang merupakan alamat kantor dan memang tersedia di Google serta bisa diakses secara publik. Nah, tapi masa iya gitu loh, alamat KTP pakai alamat kantor, aduh. Kemudian agama, ya di sini tertulis Islam, padahal bukan itu. Jadi sebenarnya kalau si korban ini smart, harusnya tahu bahwa ini adalah KTP editan. Tapi balik lagi, ya banyak korban yang tadi ya dalam tanda kutip bodoh, polos dan greedy dan percaya bahwa ini KTP asli. Ketiga, izin OJK palsu. Nah, penipu online ini juga sudah menyediakan senjata lainnya untuk meyakinkan korban, yaitu izin OJK palsu. Ya, sehingga calon korban percaya bahwa titip dana ini adalah legit. Nah, kalau kalian teliti, di sini juga kelihatan banget kalau izin OJK palsu ini adalah hasil editan. Ya, dari kemiringan tulisan, font yang agak acak-acakan. Ya, tapi balik lagi ya, tadi banyak lagi korban yang dalam tanda kutip bodoh, polos, dan greedy dan percaya bahwa ini izin OJK asli. Saya sendiri, Rifan Kurniawan sendiri ya, memang merupakan penasihat investasi yang terdaftar dan berizin di OJK. Namun, for your information, surat keputusan dari OJK itu bukan berbentuk piagam seperti ini. Di sini tertulis pula nomor keputusannya, which is juga bukan nomor keputusan OJK yang diberikan kepada Rifan Kurniawan. Ya, tertulis juga bahwa OJK memberikan izin usaha perusahaan kepada trading RKTIP. Aduh, orang kok bisa aja ya percaya izin ini diberikan kepada RKTIP. Izin itu diberikan kepada instansi atau individu dan alamatnya kali ini juga beda ya, City Tower lantai 27 ya, plus tanda tangannya juga beda lagi nih dengan yang di KTP tadi. Keempat, nomor rekening. Pelaku online ini juga menggunakan puluhan hingga ratusan nomor rekening yang berbeda-beda setiap harinya dengan nama yang berbeda dan dari bank yang berbeda. Nah, entah gimana caranya si penipu online ini bisa mendapatkan sumber rekening hingga ratusan rekening yang berbeda-beda. Nah, tapi di salah satu rekening tersebut ya, saya juga sempat kaget nih, sempat ada satu rekening BNI atas nama Rifan Kurniawan, padahal saya sebelumnya tidak memiliki rekening di BNI. Nah, begitu saya dapat laporan bahwa ada rekening BNI atas nama Rifan Kurniawan di Bank BNI, saya langsung ke Bank BNI terdekat dan saya langsung mempertanyakan itu, kenapa bisa ada rekening atas nama Rifan Kurniawan di Bank BNI. Nah, saat KTP asli saya diminta untuk dicek oleh customer service yang bertugas, customer service-nya bilang,
wah iya Pak Rifan, ini nama dan wajahnya wajah Bapak. Tapi kalau saya cek detail lainnya seperti alamat, NIK, nama gadis ibu kandung, itu semua detailnya berbeda. Sehingga kemungkinan si penipu online ini menggunakan yang namanya deepfake, menggunakan AI. Ya, akhirnya saya segera minta nomor rekening tersebut untuk diblokir. Nah, namun sayangnya hingga saat ini saya belum mendapatkan penjelasan dari Bank BNI. Kenapa bisa ada lolos pemalsuan identitas untuk pembukaan rekening seperti ini? Tapi beruntung, saya mendapatkan laporan bahwa nomor rekening tersebut sudah berhasil diblokir. Yang kelima, testimoni dan bukti transfer palsu. Di mana grup ini macam-macam ya. Jadi kalau misalkan teman-teman lihat ya, ada yang cuma 100-200 member, ada yang 400-500 member, ada yang 1.000-2.000 member, ada yang 10.000 sampai 20.000 member. Tapi sebenarnya grup tersebut dihuni oleh sekomplotan orang-orang yang memberikan testimoni yang terlihat seolah-olah meyakinkan. Ada yang post nih, ya lagi tarik hasil profitnya di ATM ya dengan banyak uang di tangan. Ada yang post habis beli handphone iPhone baru, ya beli emas dan lain sebagainya. Dan percayalah, semua orang atau akun yang aktif post di grup tersebut adalah sandiwara belaka. Sehingga jika si calon korban chat personal nih ke akun yang aktif post di grup tersebut, pasti akan mengatakan bahwa grup tersebut legit lah, bukan penipuan, amanah dan lain sebagainya. Dan yang gilanya lagi adalah komplotan tersebut memberikan testimoni palsu seolah-olah Rifan Kurniawan mencairkan profit puluhan hingga ratusan juta rupiah. Nah, dari kelima hal yang sudah saya sebutkan, intinya adalah penipu online ini sudah semakin canggih. Sementara korbannya ya balik lagi adalah orang-orang yang financial literasinya masih sangat minim, sehingga mudah sekali termakan scam-scam seperti ini. Dan di sisi lain, jika korban sudah menyadari bahwa ini adalah scam dan mulai mengeluarkan kata-kata seperti grup ini penipuan di grup tersebut, maka penipu online tersebut tidak segan-segan untuk segera memblok atau kick korban tersebut dari grup, ya, sehingga korban ya menjadi tidak berdaya gitu ya, tidak bisa lagi kontak ke penipunya, tidak bisa lagi mengingatkan orang lain di grup tersebut. Jadi menurut saya Telegram ini aplikasi yang sangat-sangat berbahaya sebenarnya. Oke, kita lanjut bagian ketiga, apa yang sudah Rifan Kurniawan lakukan. Nah, menyikapi hal ini, tentu Rifan Kurniawan tidak tinggal diam. Kita sudah melaporkan hal ini ke seluruh pihak yang berwenang. Pertama, kita sudah laporkan ke Telegramnya langsung, baik itu melalui akunnya langsung, melalui @notuscam, melalui email dan lain sebagainya. Namun sayangnya Telegram ini tidak seperti Instagram atau Meta yang penanganannya sangat cepat. Telegram ini bisa dibilang sangat lambat sekali dalam menangani pelaporan seperti ini. Dan kita pun jujur tidak tahu apakah Telegram ini benar-benar merespon report-report yang disampaikan atau hanya dibiarkan saja. Kedua, kita sudah melaporkan kepada pihak yang berwenang. Sejak pertengahan Agustus, kita sudah melakukan pelaporan kepada semua pihak yang berwenang, mulai dari kepolisian, OJK, Kominfo, dan semua bank yang terkait. Di kepolisian, kita sudah membuat laporan polisi kepada Polda Metro Jaya. Di OJK, kita juga sudah melaporkan kepada Satgas OJK melalui surat. Di Kominfo, kita juga sudah melaporkan melalui surat dan juga aduankonten.id dan lain sebagainya. Saya sudah memberikan seluruh bukti-bukti kuat yang ada kepada pihak-pihak yang berwenang tersebut, dan saat ini sedang diinvestigasi lebih lanjut. Saya juga sudah melakukan audiensi dengan OJK, memberikan keterangan kepada kepolisian, dan juga sudah memberikan seluruh laporan kepada seluruh bank yang terkait. Ketiga, memberikan disclaimer di seluruh sosial media dan website Rifan Kurniawan yang resmi. Ya, jadi kita pun juga sudah memberikan disclaimer dan peringatan di seluruh sosial media dan website resmi Rifan Kurniawan secara berkala bahwa Rifan Kurniawan tidak pernah menerima titip dana, apalagi menjanjikan keuntungan instan di Telegram, dan agar berhati-hati terhadap penipuan online seperti itu. Balik lagi, meskipun sudah dihimbau sedemikian rupa, tapi tetap saja masih banyak yang kena ya, karena udah keburu buta gitu loh dengan melihat angka-angka tadi. Ya banyak juga yang kena scam ini bahkan nggak kenal Rifan Kurniawan itu siapa. Jadi begitu kena scam ya, baru kemudian cari Rifan Kurniawan itu siapa, bisnisnya apa, dan kemudian marah-marah
kan bodoh. Tapi ya jauh lebih banyak juga orang-orang yang masih smart. Jadi sebelum dia percaya, dia DM dulu ya, atau dia komen dulu, dia tanya dulu lah, dia cari informasinya. Ya semua gampang kok, tinggal di googling, ketika aja Rifan Kurniawan muncul semua akun-akun resmi kita. Dan kita udah pasang disclaimer bahwa kita tidak pernah menerima titip dana di Telegram. Keempat, ya, menghimbau korban untuk ikut melakukan pelaporan. Nah, kita juga terus menghimbau agar orang yang menjadi korban penipuan di Telegram mengatasnamakan Rifan Kurniawan ini untuk ikut serta melapor ke polisi dan bank. Bu sahabat Cahyati yang dirahmati Allah, demikianlah ya penjelasan dari kami dan juga Mas Rifan tentunya tentang adanya penipuan online ini ya. Mudah-mudahan kita oleh Allah diselamatkan, dihindarkan dari hal-hal yang seperti ini, penipuan online ini, agar tidak ada lagi korban berjatuhan. Kasihan, cari duit itu sulit, malah ditipu oleh orang-orang seperti ini ya. Mudah-mudahan diselamatkan semua, dan mudah-mudahan video ini bermanfaat kepada para pemirsa sekalian. Dari kami kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.